yang seadil-adilnya. Kayak saya ini merasa terzolimi. Iya. Saya orang tidak punya, Pak. Sungguh begitu kan sakit hati. Iya. Sebenarnya kalau Bapak ini tidak muluk-muluk, dia ini Bapak ini biar tahu sahabat-sahabat, membeli tanah sebesar 45 juta rupiah. Besar sekali itu uang. Mohon maaf, kerjanya apa, Pak? Saya itu, Pak, kerja betul itu. Bolak-balik ke Bali. Kadang bangunan, kadang kerja serabutan. Artinya kuli bangunan ya. Iya, Pak, kadang meja ya saya. Akhirnya sekarang ada orang datang tiba-tiba mengaku telah membeli tanah itu. Iya, Pak. Masya Allah. Intinya ini sahabat-sahabat, Bapak ini memiliki sebidang tanah yang dia beli pada tahun 2015. Kemudian ketika akan didaftarkan, ternyata dari dapat informasi si Bapak ini bahwasanya ada akta lain di tahun 2020. Ini kan sangat aneh sekali, di mana di situ kan jelas ada. Maka dari itu tentulah terkait data ini, terkait problematika ini, saya selaku representatif atau kuasa hukum dari Bapak ini akan melakukan upaya hukum. Jika ada keterlibatan ya perangkat desa, dimulai dari lurah dan seterusnya, tentulah saya akan laporkan ini pidana dan laporkan secara administratif biar diberikan sanksi, ya kan? Jika ini melibatkan PPATS, ya kan, saya juga akan lakukan upaya hukum yang sama. Bahkan setelah itu saya akan lakukan upaya hukum keperdataan karena Bapak ini sudah dirugikan dengan adanya ini. Bapak ini tidak bekerja, kepikiran sampai ini ibu sakit, maka ada kerugian di situ. Pasal 1365 KUHP Perdata. Saya akan lakukan upaya hukum gugatan keperdataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Musyahidina al-kiram, sahabat-sahabat di Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa problematika persoalan agraria pertanahan yang ada di Nusantara ini tiap saat selalu ada dan korbannya rakyat kecil. Nah, ini kebetulan hadir di kantor saya juga baru pulang ini, hadir tamu sekaligus klien saya karena baru saja menandatangani surat kuasa secara prodeo untuk mewakili kepentingan hukumnya, membela dan seterusnya terkait hak-haknya. Jadi intinya orang ini telah beli tanah kepada seseorang dan padanya telah diterbitkan akta jual beli. Kemudian di tahun 2020 muncul akta lagi. Nah, ini yang menarik sekali. Kemudian tadi tiba-tiba digeruduk oleh orang yang mengaku dari perangkat desa mau mengukur jam 5 juga. Setengah 5 apa jam 5 tadi itu, saya Allahu a'lam. Intinya sore hari, bukan jam kerja. Akhirnya terjadi cekcok. Nah, akhirnya klien saya ini diberikan undangan untuk dimediasi. Maka dari itu kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini? Bapak Joko Santoso. Pak Joko Santoso. Ini Mas Fian. Mas Fian. Ibu Ishania. Ibu Ishania ini jadi satu keluarga ini, Bapak ini suaminya, istrinya, ini putranya. Ya. Nah, saya tertarik Pak. Ini menarik sekali karena ini saya sering menangani yang model-model begini. Jadi berkasnya ini sudah ada di saya, sahabat-sahabat. Intinya Bapak ini membeli tanah. Ya. Pada tahun 2015 kepada seseorang, ya kan? Ya. Kemudian setelah pembelian langsung di hadapan PPAT pada waktu itu. Iya.
dan terbit yang namanya akta jual beli. Jual beli. Artinya secara legal standing, ya kan, Bapak ini telah memiliki legal standing untuk menguasai tanah tersebut karena di akta tersebut jelas ada penguasaan sporadik yang ditandatangani oleh PPATS, ada juga tanda tangan lurah juga ya. Ada. Ini desa apa lurah? Kelurahan. Oh, kelurahan ya. Kelurahan Tenggarang di Bondowoso. Nah, kemudian Bapak kuasai itu tanah. Iya. Artinya membangun rumah di situ, Iya. ya kan? Dan itu membeli pun tentulah membeli tanah itu karena Bapak ini notabene-nya saya lihat kategori orang tidak mampu, tentulah pada waktu itu berapa harganya beli, Pak? 45. 45 juta, besar ya pada waktu Iya, itu ya. Iya. Besar sekali. Nah, tahunya ini gisru-gisrunya ini kapan, Pak? Baru-baru ini. Baru-baru ini? Iya, kisru-kisrunya. Tahu-tahu saya minta surat pemutihan kedua setelah saya lihat Surat pemutihan maksudnya gimana itu? mau di sertifikat. Iya, mau di sertifikat. Itu namanya mau didaftarkan, iya. didaftarkan sertifikat untuk pertama kalinya program Prona ya? Iya, Prona. PTSL, Iya. ya kan? Terus? Tahu-tahu kok ada sertifikat ganda. Sertifikat apa akta? Akta ganda itu seperti punya saya. Terus saya jengkel, kok ada seperti punya Itu saya. yang ngasih tahu ke Bapak itu, siapa? Yang beli katanya. Benda, maksudnya kan Bapak ini mengetahui dari mana? Dari desa kah atau dari kantor kelurahan kah atau dari BPN, dari mana? Dari kelurahan. Oh, artinya sampean ini mau mengurusi tanah untuk didaftarkan sertifikat. Iya. Kemudian sampean ke kelurahan. Iya. Yang bilang itu petugas kelurahan. Iya, bilang tuh kelurahan. Kelurahan mana itu? Kelurahan Tenggarang. Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ini menarik. Ini biar tahu ini Bapak Ibu Gubernur bahkan Pak Presiden nih biar tahu ini bagaimana rakyat di Indonesia problematikanya seperti ini, gitu loh. Terus. Habis itu saya suruh minta tanda tangan ke samping rumah saya. Oke. Setelah habis tanda tangan, suruh bawa lagi ke kelurahan. Oke. Setelah itu saya kaget. Oh, itu biasanya kalau tanda tangan sekitar itu untuk pengukuran kan? Iya, itu pengukuran. Habis itu saya kaget. Kok ini pekarangan saya, Bu, yang ditandatangani? Iya, saya sudah pecah. Bu, saya tanya, beli ke siapa sampean, Bu? Ke itu, ke yang anu. Itu kan tanya saya, Bu. Iya, ada tanda tangan nih biar tidak rame. Biar tidak rame, oke. Iya, saya tidak mau karena yang ditandatangani itu kan punya saya yang sah. Oke. Jadi saya tidak jadi tanda tangan. Siapa yang bilang pada waktu itu? Petugas kelurahan? Yang bilang kalau itu suruh tanda tangan ini dan itu siapa? Enggak, rumah sebelah itu kan minta ke batas-batas itu. Suruh tanda tangan saya, enggak mau saya. Karena itu saya lihat kok akte saya. Oke. Terus. Habis itu enggak mau saya, terus saya laporan ke Pak Lurah. Pak Lurah, ya. Iya, Pak Lurah siapa namanya? Pak Lurah Sudarsono. Pak Lurah Sudarsono, ya. Iya, kebesokannya lapor saya sama istri saya, Pak, kok ini ada ganda Pak? Kok ada akte 2? Mana lihat? Ini, Pak. Terus ada tanda tangannya sampean, Pak. Terus mana? Oh, ada tanda tangannya Pak Lurah ini? Iya. Pak Sudarsono ini? Iya. Itu. Ini Pak Bupati, Pak PJ harus tahu ini. Bu Gubernur kalau tahu, kalau perlu Pak Menteri harus tahu ini. Terus. Habis itu Pak Lurah nanya-nanya, dilihat pas Pak Lurah bilang, ya saya nanti pelajari, nanti akan ada mediasi. Habis itu saya disuruh pulang. Suruh pulang, nunggu panggilan katanya. Nunggu panggilan. Ya. Bukan nunggu undangan, panggilan gitu ngomongnya. Nunggu nanti saya panggil di sini untuk mediasi katanya. Oke, terus pulang saya. Terus setelah pulang? Setelah pulang ditunggu 1 hari. Habis itu tidak ada konfirmasi. Saya tanya, habis itu tanya ke kelurahan kok tidak ada panggilan, nanti dipanggil lagi sama Pak Lurah. Gitu katanya. Terus? Habis itu saya nunggu cuma di rumah. Pas habis itu ada pengukuran. Saya bilang. Kapan itu? Tadi sore, Pak. Oh, tadi sore. Sekitar antara jam 4 atau setengah 5. Oke. Saya bilang, Pak,
jangan diukur, ini masih belum selesai, saya Iya, bilang. artinya ini mau disertifikat gitu kan? Iya, karena itu kalau petugasnya, ya ada apa-apa. Nggak apa-apa. Yang punya akte baru itu nyerocot. Oh. Sudah ukur gini. Oh. Jangan dulu, jangan diukur. Nanti kalau sudah selesai ada apa diukur. Oke. Nggak mau itu. Tetap aja disuruh ukur terus. Akhirnya timbul konflik. Timbul konflik. Iya, yang namanya perempuan mempertahankan punya hak saya. Terus itu ngasih tahu punya surat akte katanya. Oh. Jadi sampean lihat aktenya itu? Lihat. Mas siapa ini tadi? Mas Fian. Mas Fian, lihat aktanya itu tahun berapa itu? Saya lihat itu tahun 2020, Pak. 2020. Lurahnya siapa pada waktu itu? Nggak lihat di aktanya? Kalau lihat dari yang saya beli itu waktu lurahnya Pak Jami. Pak Jami ya? Iya. Oke. Yang mana? Yang baru ini? Yang baru ini. Oh ya. Iya, yang menerbitkan akte. Yakin baru. sampean? Iya, Pak Sampean Sudarsono. lihat itu? Iya. Orang waktu minta tanda tangan itu mengeluarkan akte ke saya. Saya lihat itu ada tanda tangannya Pak Camat, Pak Lurah, terus saksi-saksi itu. Oh, artinya ini yang tanda tangan di akta itu kan ada di situ penguasaan sporadik kan? Ya, penguasaan sporadik ini begini Pak, akta itu ya kan ketika bukti peralihan. Akta ini kan bukti peralihan, bukan Iya. bukti kepemilikan. Iya. Nah, di situ kan ada sebagai legal standing, di situ ada yang namanya penguasaan sporadik. Jadi yang memiliki akta itu benar-benar menguasai itu, kan gitu Iya, ada. iya, Siapa yang tanda iya. tangan di bawah mengetahui itu? Yang mengetahui cuma saya lihat ada tanda tangannya Bapak Lurah, Pak Camat, terus saksi-saksi itu dah. Oh, tapi belum pasti ya itu apa Pak? Yang tanda tangan di situ apa orang lain? Yakin. sampean? Iya, yang lihat itu di akte Oh. itu yang punya akte baru itu bilang ini sudah ada tangannya Bapak Lurah. Nah, ini kan sudah dipecah sama saya. Terus saya nanya, kapan dipecah? Lama ada dipecah gitu. Pas saya tanya, berapa belinya sampean Bu? 20 juta katanya. Oke. Terus habis itu ini ada cong tanda tangan di sini. Enggak mau saya mau tanya ke istri dulu. Oke. Gitu. Sampean disuruh tanda tangan apa pada waktu itu? Ya itu minta batas-batasnya itu katanya. Oh, batas-batas. Oke. Iya. Ya, yang nggak itu mau. yang datang ke sana bersama petugas kelurahan kah? Saya Enggak, yang minta tanda tangan ke sampean itu. enggak, saya sendiri. Oh, sampean Saya sendiri. sendiri disuruh kelurahan untuk minta tanda tangan ke rumahnya. Oh, Iya. begini. Habis itu tahu-tahu mengeluarkan sertifikat 2 kan sama-sama butuh. Akta, Pak, akta Iya, maksudnya. iya. Sama-sama butuh tanda tangan. Kan rumahnya bersebelahan dengan Iya. saya. Terus yang saya jengkel, kok 2 aktenya itu? Pas saya tanya, yang satu akte yang mana Bu? Bu itu di depannya rumahnya sampean. Yang mana Bu itu? Bu itu kan punya saya Bu. Sudah dipecah sama saya. Saya nanya, Yang bilang pecah itu siapa? yang punya akte baru itu. Oh, yang punya akta baru itu. Iya, sudah bilang sudah dipecah. Sudah dipecah, Iya, mantap, saya enggak tahu kapan pecahnya. Terus ukur-ukurannya itu sudah jelas. Kapan ngukurnya saya enggak tahu. Oke. Saya kan apa ya Pak, orang miskin, kerjanya kalau enggak kerja ya ada punya uang Pak. Kan gitu. Tahu-tahu sudah itu mungkin enggak ada saya yang ngukur. Mungkin kayak gitu. Oke. Intinya dari kejadian ini berdampak apa ke sampean? Dampaknya? Ya saya kan berapa hari enggak kerja ada Pak. Sudah enggak kerja, enggak fokus apa. Saya takutnya ini kan punya penyakit pendarahan. Takutnya kayak gitu. Saya panas dingin mikir itu Pak. Iya. Pernah enggak setelah mengetahui adanya akta ganda itu sampean klarifikasi atau datangi ke pihak kelurahan, datangi Pak Lurah bertanya, ini kok bisa 2? Pernah enggak? Sudah Apa pernah tanya. jawabannya Ibu? Pak Lurah ini seakan-akan tidak tahu, Pak. Seakan-akan tidak tahu. Iya. Terus saya balik tanya, loh, Pak, kok bisa sampean tidak tahu? Ya saya tidak tahu loh. Di sini loh ada tandangan Pak Camat, Pak Lurah, saksi. Iya, oke. Nah, terus jawabnya Pak Lurah nih gini. Oh iya Bu, saya cuma saksi.
pas kami cari. Oh, cuma saksi katanya. Iya, katanya. Ini luar biasa sekali ini untuk Pak Bupati ini secara administratif. Tentulah besok ya mediasinya. Iya. Saya akan dampingi sampean, kita akan tayangkan ini secara live. Tentulah terhadap ini kita akan melakukan upaya hukum. Intinya ini sahabat-sahabat, Bapak ini memiliki sebidang tanah yang dia beli pada tahun 2015. Kemudian ketika akan didaftarkan, ternyata dari dapat informasi si Bapak ini bahwasanya ada akta lain di tahun 2020. Ini kan sangat aneh sekali, di mana di situ kan jelas ada yang namanya PPATS kan. Kalau itu melalui PPATS, kalau melalui notaris ya kan, yang sekaligus PPAT yang mengetahui itu semua dan seterusnya dan seterusnya. Terus terkait penguasaan sporadik ya ada kepala desa atau lurah kan begitu kan. Iya. Nah, atas kejadian ini apa harapan sampean? Atas kejadian ini saya harapkan untuk penegak hukum diadililah rakyat kecil yang seadil-adilnya kayak saya ini. Merasa terzolimi. Iya. Saya orang tidak punya, Pak. Sungguh digitukan sakit hati. Iya. Artinya atas kejadian ini sangat berdampak kepada psikologi sampean ya. Iya. Terus saya kasihan sama anak saya. Apa sempat ada ancaman mau diusir atau apa? Tidak ada ya. Pak. Cuman saya itu kepikiran terus. Tidur jadi, Pak, sakit. Allah. Gimana itu? Iya. Saya minta tolong. Supaya Saya minta tolong ke penjenengan sebagai penegak hukum, diadililah seadil-adilnya. Baik, kita besok dilurusi yang Iya, sebenarnya kalau Bapak ini tidak muluk-muluk, dia ini Bapak ini biar tahu sahabat-sahabat, membeli tanah sebesar 45 juta rupiah. Besar sekali itu uang. Mohon maaf, kerjanya apa, Pak? Saya itu, Pak, kerja betul itu. Bolak-balik ke Bali. Kadang bangunan, kadang kerja serabutan. Artinya kuli bangunan ya. Iya, Pak, kadang becak ya saya, Pak. Artinya terus terang. becak ya. Artinya itu dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk beli tanah itu iya, ya. Pak. Ya Allah. Saya pun tidak dapat apa-apa di orang tua, Pak. Dapat itu cuma hasil kerja keras saya, mau digitukan, Pak. Pas akhirnya sekarang ada orang datang tiba-tiba mengaku telah membeli tanah itu. Iya, Pak. Masya Allah. Maka dari itu tentulah terkait data ini, terkait problematika ini, saya selaku representatif atau kuasa hukum dari Bapak ini akan melakukan upaya hukum. Jika ada keterlibatan ya, perangkat dimulai dari lurah dan seterusnya, tentulah saya akan laporkan ini pidana dan laporkan secara administratif biar diberikan sanksi, ya kan? Jika ini melibatkan PPATS, ya kan? Saya juga akan lakukan upaya hukum yang sama. Bahkan setelah itu saya akan lakukan upaya hukum keperdataan karena Bapak ini sudah dirugikan. Dengan adanya ini Bapak ini tidak bekerja, kepikiran sampai ini Ibu sakit, maka ada kerugian di situ pasal 1365 KUHP Perdata. Saya akan lakukan upaya hukum gugatan keperdataan dan saya juga akan kirim surat kemana-mana terkait ulah dari oknum-oknum ini jika besok pagi ini terbukti ada akta yang ganda. Demikian sahabat-sahabat. Besok kita ikuti bagaimana mediasi di kelurahan. Dan kalau dari Ibu sendiri, apa harapannya Ibu? harapan saya semoga cepat kelar masalahnya. Oke. Saya ini sampai tidak kerja juga, Pak. Kerja apa Ibu? Saya dagang ikan Dagang ikan. di pasar. Nah, kalau adiknya kerja juga sampai Kerja. kerja apa adik? Saya sebagai pengrajin, Pak. Pengrajin, ya, artinya bantu orang tua lah ya. Atas kejadian ini, nah, tadi yang sebelum saya sebelum closing statement, tadi sebelumnya adik pernah bercerita itu bahwasannya didatangi oleh banyak orang ke sana untuk melakukan pengukuran. Apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan ya agar tanah yang secuil itu Pak diukur, Pak. Padahal saya sudah bilang dari awal. Ini masih Atas permintaan siapa itu? saudara pihak yang pembeli ini, Pak. Artinya atas permintaan yang punya akta kah atau gimana? Saudaranya yang punya akta, Pak. Saudaranya yang punya akta itu, ya Allah. Ya, akhirnya tidak jadi diukur.
Iya, tidak jadi Pak. Karena jadi konflik itu tidak jadi ukur. Oke. Ya, kita doakan dan kita berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Doakan saya yang memperjuangkan hak-hak sampean ini. Intinya kalau Bapak ini tidak muluk-muluk, tidak mau mempidanakan orang, tidak mau menghukumkan orang, tidak mau menuntut orang. Yang penting satu, dia ini orang kecil. Cuma minta keadilan. Orang kecil itu loh. Haknya beliau 45 juta dari kuli bangunan, dari mecain beliau mengumpulkan sedikit. Masya Allah, besar sekali ini, besar sekali. Maka dari itu besok kita ikuti mediasinya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga penegak-penegak hukum kita, pejabat-pejabat kita di Bondowoso itu tetap berpihak kepada rakyat. Demikian sahabat-sahabat, panjenengan yang sabar dan doakan saya bersama tim untuk menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya hingga tuntas. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.